Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Wali Kota Kupang, dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, para Kepala Satuan Kerja Kementerian Lembaga penerima NIPA tahun 2021 yang hadir secara langsung maupun secara virtual, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti secara virtual, para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil DJPB Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Lydia Kurniawati Christian. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur, anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat. Yang saya hormati juga Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat tinggi Pratama lingkup Kementerian Lembaga dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang menghadiri secara daring, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya seluruh undangan kegiatan penyerahan DIPA petikan dan buku daftar alokasi dana transfer tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur mari kita naikkan kehadiran Tuhan atas limpahan berkat dan penyertaan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan dalam acara penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, setiap tahun kita mengadakan acara seremonial penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pada tahun ini akan kembali diserahkan DIPA petikan tahun 2021 oleh Bapak Wakil Gubernur selaku Wakil Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur dengan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah lingkup NTT dan juga kuasa pengguna anggaran Satker Kementerian Lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik secara langsung yang hadir di ruangan ini maupun secara daring. Rangkaian acara pada hari ini selain penyerahan DIPA petikan tahun 2021,
akan diserahkan juga buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kepada seluruh Bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang. Selain itu, pada kesempatan ini juga akan dilakukan penyerahan piagam WTP kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyerahan apresiasi kepada mitra kerja pemerintah daerah dan satuan kerja terpilih. Kami menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Wakil Gubernur menyerahkan dan sekaligus memberikan arahan bagi kami semua seluruh kuasa pengguna anggaran wilayah Satuan Kerja Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan langsung secara simbolis di petikan tahun anggaran 2021 akan diwakili oleh beberapa satuan kerja, unsur Forkompinda, unsur kantor pusat Kementerian Lembaga, unsur kantor daerah Kementerian Lembaga, dan unsur satuan kerja perangkat daerah pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyerahan buku DA TKDD tahun anggaran 2021 juga akan dilakukan pada saat ini. Daftar alokasi transfer ke daerah sebesar 23,29 triliun disampaikan kepada Sekda Provinsi dan juga kepada para Bupati Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses penyerahan JIPA dan daftar alokasi TKDD ini dilaksanakan lebih awal dengan harapan dapat mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk pada jurang resesi. Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID. Dan diyakini bahwa keuangan negara memberikan peran dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi, kolaborasi antara kementerian lembaga serta pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan 2. Akselerasi belanja APBN tersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat akibat COVID-19 pada kuartal kedua. Maka momentum perbaikan ini perlu bersama-sama kita jaga sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Untuk kondisi Nusa Tenggara Timur, kinerja penyerapan anggaran untuk dana APBN dan TKDD, dak fisik, dana desa, dan BOS sampai dengan triwulan 3 2020 telah terakselerasi dengan baik.
Tercatat serapan belanja APBN telah mencapai 72,3% dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Semoga tertingginya bukan karena pandemi saja selanjutnya. Tahun 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5%. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita harus tetap waspada di tengah risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Dan keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi 2021. Optimisme akan proyeksi perbaikan ekonomi di tahun 2021 juga telah direfleksikan dalam indikator makro pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,01 sampai 6,13%, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5%, tingkat kemiskinan pada kisaran 21%, tingkat ketimpangan pada kisaran 0,34, dan indeks pembangunan manusia diharapkan mencapai 66,33. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, total belanja tahun 2021, total belanja negara tahun 2021 adalah sebesar 2.750 triliun, di mana 1.032 triliun rupiah akan dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga. Fokus utamanya adalah mendukung penanganan pandemi COVID melalui program pencegahan penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan program pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai 169,7 triliun. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan 550 triliun atau 20% dari belanja negara, ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan, termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran 408,8 triliun yang merupakan reformasi dan perbaikan perlindungan sosial, diharapkan akan makin tepat sasaran dan efektif. Tentunya didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.032 triliun ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi digital. Mulai tahun 2021 dilaksanakan reformasi penganggaran kementerian lembaga dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan mencakup peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar KR, pengurangan duplikasi kegiatan antar kementerian lembaga, penajaman rumusan program, dan di sisi penerimaan juga dilakukan reformasi perpajakan.
Transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dialokasikan sebesar 795,5 triliun dengan kebijakan peningkatan quality control hasil, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, kegiatan ekonomi di beberapa sektor real mengalami perlambatan dengan penurunan capai laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen yang bisa melakukan countercyclical perlu dimaksimalkan. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, serta memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari total belanja negara secara nasional yang direncanakan mencapai 2.750 triliun tersebut, 35,58 triliun dialokasikan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk belanja kementerian lembaga sebesar 12,29 triliun dan dana transfer sebesar 23,29 triliun. Secara keseluruhan, total belanja APBN yang dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meningkat 7,6% atau sekitar 2,51 triliun dari alokasi tahun 2020 setelah dilaksanakannya refocusing dan realokasi. Di mana alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 936,1 miliar atau 4,2% dibanding tahun 2020. Sedangkan alokasi belanja kementerian lembaga naik sebesar 14,8% atau bertambah 1,58 triliun. Alokasi dana untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 12,29 triliun dialokasikan kepada 40 kementerian lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 611 satuan kerja dan disalurkan melalui 6 kantor pelayanan perbendaharaan negara, lingkup Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6 KPPN ini terdiri dari KPPN Kupang, KPPN Atambua, KPPN Ruteng, KPPN ND, KPPN Larantuka, dan KPPN Waingapu yang secara kumulatif akan juga menyalurkan DAK fisik sebesar 2,96 triliun, dana desa sebesar 3,05 triliun, dan dana BOS sebesar 1,59 triliun. Sedangkan alokasi Paguyuban Kementerian Lembaga tersebut terdiri dari belanja pegawai 3,41 triliun, belanja barang 4,06 triliun, belanja modal 4,8 triliun, belanja bantuan sosial 12,05 miliar. Alokasi tersebut berasal dari sumber dana rupiah murni, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara serta penerimaan lainnya. Sedangkan alokasi transfer ke daerah dan desa dianggarkan sebesar 23,29 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar 246,18 miliar rupiah, dana alokasi umum sebesar 13,18 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar 2,96 triliun, dana alokasi khusus non fisik sebesar 3,62 triliun, dana insentif daerah sebesar 207,79 miliar, dan dana desa sebesar 3,05 triliun. Dari jumlah tersebut,
Alokasi DAU tahun 2021 tercatat meningkat 2% dibanding 2020 atau setara dengan 246,5 miliar. Pemanfaatan DAU diarahkan untuk penguatan SDM, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Untuk alokasi dak fisik yang disalurkan melalui kantor pelayanan perbendaharaan di daerah pada tahun 2021 nanti mencapai 2,96 triliun, naik 29% atau 670 miliar dibanding alokasi tahun 2020. Pada tahun 2021, dak fisik diarahkan untuk refocusing dan simplifikasi jenis bidang pada kegiatan dak fisik, pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan konektivitas, serta peningkatan sinergi kementerian, lembaga, dan sumber daya lainnya. Sedangkan untuk kebijakan dana desa tahun 2021 masih dititik beratkan pada peningkatan perekonomian desa dan penggunaannya difokuskan untuk pemulihan ekonomi desa melalui bantuan langsung tunai desa dan pengembangan sektor prioritas di desa seperti pengembangan desa digital dan desa wisata. Pada tahun 2021, NTT mendapatkan alokasi dana desa sebesar 3,05 triliun untuk 3.026 desa, meningkat 2,29 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk dana insentif daerah, meskipun secara jumlah kiranya ini merupakan kesan kebaikan bagi kita semua. Pengelolaan anggaran yang baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun juga akan menunjukkan martabat dan kualitas sebuah bangsa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semuanya. Wes Nemo Mokandi. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama pemutaran video berikut ini. Penyerahan daftar alokasi transfer keuangan dana desa lingkup provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp23.299.993.486.000 dan terisian pelaksanaan anggaran sejumlah 611 satuan kerja kementerian atau lembaga sejumlah Rp12.195.326.000. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2021 oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur secara simbolis kepada 9 satuan kerja kementerian lembaga. Penyerahan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kanwil DJBB Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 Korem 161 Wirasakti Kupang diterima oleh Kepala Seksi Perencanaan. Lantamal 7 Kupang diterima oleh Komandan Lantamal 7 Kupang. Lanut Eltari Kupang diterima oleh Kepala Dinas Logistik. Kejaksaan Tinggi NTT diterima oleh Asisten Intelijen. Pengadilan Tinggi Kupang diterima oleh PLT Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT diterima oleh Kepala BPK Perwakilan NTT. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II diterima oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Dan yang terakhir, Universitas Nusa Cendana Kupang diterima oleh Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang. Dilanjutkan dengan penyerahan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 berturut-turut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda NTT. Wakil Wali Kota Kupang. Bupati Kupang. Bupati Teles. Asisten 1 Sekda Kabupaten TTB. Penjabat sementara Bupati Benu. Penjabat sementara Bupati Malaka. Wakil Bupati Rotendam. Sekda Kabupaten Saburejo. Bupati Alor. Wakil Bupati Flores-Timur. Asisten 3 Sekda Kabupaten Lembaga. Bupati Sika. Bupati Ende. Penjabat sementara Bupati Ngada. Bupati Ngadekeo. Bupati Manggarai Timur. Pejabat sementara Bupati Manggarai. PLH Sekda Manggarai Barat. Bupati Sumba Timur. Wakil Bupati Sumba Tengah. Penjabat sementara Bupati Sumba Barat. Dan yang terakhir Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia
kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meraih opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD tahun 2019 yang diserahkan oleh Kakanwil Dirjen DJPD Provinsi NTB kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat duduk dan kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Sebelum saya memberikan sambutan, saya informasikan bahwa Bapak Gubernur sekarang lagi di DPRD untuk menandatangani rancangan RAPBD tahun 2021. Yang sudah ditandatangani, besok kami langsung dengan pelelangan. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Wali Kota dan para bupati dan para wakil bupati dan para pejabat bupati se-Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan Satker Pusat di daerah, pimpinan perangkat daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat sipil TNI dan Polri, Rektor Universitas Unana, walaupun beliau sebagai Satker Pusat, tapi ada dua predikat sebagai Satker dan sebagai Rektor Universitas Unana. Ketua BPK Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, segenap insan pers dan media massa, singkatnya hadirin undangan yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, karena atas berkat dan hidupnya maka hari ini kita bisa menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, Kementerian Lembaga dan buku daftar alokasi transfer ke daerah serta desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021. Bapak Ibu, tadi pagi kami mengikuti penerimaan DIPA dari Presiden dan Bapak Presiden menekankan beberapa poin penting bagi kita di daerah dan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sebentar saya akan berikan beberapa poin penekanan yang ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita, di mana dampak pandemi COVID-19 yang awalnya menjadi masalah kesehatan telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia maupun domestik. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah strategis dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19, yaitu kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta pemberian bantuan dan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Hadirin yang saya hormati, acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi tahun anggaran 2021 lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini kiranya menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, karya nyata dan pengabdian terbaik kita untuk mewujudkan NTT bagi NTT sejahtera. Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2021 yang diliputi semangat sehat dan mandiri, serta mengambil tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Maka beberapa hal penekanan sesuai dengan arahan Presiden siang tadi. Pertama, beliau menekankan persiapkan dengan baik program-program untuk 2021 sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2021. Beliau menekankan bahwa begitu ada penyerahan DIPA, ada persetujuan antara pemerintah dan DPRD, maka langsung OPD-nya bisa melakukan pelelangan sehingga bulan Januari sudah bisa langsung dilaksanakan. Jadi
dia tekankan berulang-ulang tadi, Januari harus sudah bisa dilaksanakan. Tidak boleh lagi ditunda-tunda seperti tahun-tahun yang lalu. Ini bahasa beliau. Yang kedua, beliau meminta juga kepada wakil gubernur seluruh Indonesia dan wakil bupati untuk melakukan pengawasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena pada minggu yang lalu kami diminta oleh Presiden untuk melakukan pengawasan secara rutin dalam penggunaan dan penganggaran APBD baik di provinsi maupun di kota dan kabupaten. Kedua, pastikan bahwa penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekedar apa yang dikerjakan, atau dengan kata lain, alokasi anggaran harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung. Dan seperti tadi Ibu Kamil mengatakan bahwa keuangan negara sekarang menjadi instrumen utama dan pertama bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Itu yang beliau tekankan berulang kali tadi. Yang ketiga, perhatikan dan pastikan pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran diawasi secara berkala. Jangan sampai anggaran disalahgunakan bukan untuk kepentingan rakyat. Dan tadi pagi beliau menekankan ada yang lebih rinci lagi, beliau mengatakan jangan sampai ada korupsi, penyalahgunaan anggaran, pemborosan, markup maupun penyimpangan lainnya. Ini bukan bahasanya Pak Gub, tapi ini bahasanya Presiden Republik Indonesia tadi siang. Hadirin yang saya hormati, arahan Bapak Presiden tersebut sejalan dengan RPJMD 2018-2023, di mana alokasi anggaran diarahkan benar-benar untuk mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Kita harus memperbaiki indikator-indikator kunci, asumsi RKPD ke posisi lebih baik. Asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,01% sampai dengan 6,13% pada tahun 2021. Asumsi tingkat kemiskinan 21% pada tahun 2021. Asumsi indeks pembangunan manusia menjadi 66,3 pada tahun 2021. Pemenuhan indikator-indikator kunci ini dilakukan melalui sinergi dan sinkronisasi berbagai pelaku pembangunan dan berbagai sumber pendanaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peningkatan alokasi seperti digambarkan oleh Ibu Kamil tadi menuntut tanggung jawab dan kerja keras kita agar dana yang sudah dialokasikan dapat digunakan dan membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dana yang sudah dialokasikan tidak bisa terserap atau terserap namun tidak membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Ini satu semboyan mulai dari Socrates dulu sudah mengatakan bahwa setiap kali waktu berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka kita akan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Akhirnya, hadirin yang saya hormati, semoga Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memampukan kita semua untuk melaksanakan APBD tahun 2021 secara cepat, tepat, transparan, dan ambil untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah dalam rangka memberikan kerja nyata untuk NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Para bupati, para wakil bupati, para pejabat bupati di provinsi kami hari ini sudah tanda tangan antara DPRD dan pemerintah. Mulai besok OPD akan mempersiapkan untuk pelelangan sehingga Januari sudah mulai melakukan tindakan-tindakan nyata sehingga tidak lagi terlambat di tahun 2021. Mudah-mudahan teman-teman di daerah pasti, saya yakin lebih cepat dari provinsi. Saya yakin itu. Dan kalau memang belum, ya mari kita sama-sama kita berjuang bersama supaya Januari sudah bisa dilakukan itu. Karena memang ini perintah dari Presiden mengatakan Januari itu tidak ada tawar menawar lagi, harus sudah bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu saya kira kalau begitu pulang, teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan DPRD supaya segera merumuskan APBD. Kalau yang sudah merumuskan tinggal penandatanganan sehingga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang kita siapkan sehingga Januari
bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran, sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan bersama. Itulah beberapa poin yang saya bisa berikan sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama video apresiasi kepada kabupaten, kota, dan satuan kerja kementerian lembaga dengan kinerja terbaik tahun 2020. Pemda dengan kinerja penyaluran dana desa terbaik. Kabupaten Manggarai Barat. Pemda dengan kinerja penyaluran dana alokasi khusus fisik terbaik. Kabupaten Lembata. Pemda teraktif melakukan penunggangan calon debitur potensial dalam SIKP Kabupaten Manggarai Timur. Realisasi tertinggi satuan kerja dengan pagu sampai dengan 1 miliar rupiah. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Realisasi tertinggi satuan kerja dengan pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jawa Barat. Realisasi tertinggi satuan kerja dengan pagu di atas 50 miliar. Polda Nusa Tenggara Timur. Satuan kerja UMAPP awal terbaik tahun 2020. Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur. Baik, kami ucapkan selamat dan sukses kepada kabupaten, kota, dan satuan kerja kementerian lembaga dengan kinerja terbaik tahun 2020. Semoga dapat meningkatkan kembali di tahun 2021. Kami informasikan piagam penghargaan akan disampaikan kepada masing-masing penerima penghargaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Shalom.